Rencana jahatku. Aku racun iparku yang jahat, agar tak ada wanita iblis di istanaku. Malam itu, hujan deras mengguyur, menenggelamkan semua suara kecuali gemuruh langit. Di dalam rumah besar keluarga Wijaya, suasana tak kalah kelam. Semua penghuni rumah itu tahu, hubungan antar anggota keluarga tidak harmonis. Namun, tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi di balik pintu-pintu tertutup. Aku, Rania, menatap cermin di kamar yang selama ini menjadi saksi bisu air mataku. Wajahku yang lelah tidak bisa menyembunyikan amarah yang sudah lama kupendam. Rumah ini seharusnya menjadi tempat berlindung, tempat berbagi cinta dan kebahagiaan. Tapi kehadiran satu orang menghancurkan semuanya. Vina, iparku. Dia wanita yang sempurna di mata semua orang. Cantik, cerdas, berbakat, dan memiliki aura yang membuat siapa saja terpesona. Namun di balik semua itu, dia adalah iblis berwajah malaikat. Aku tidak pernah lupa bagaimana dia mempermalukan aku di depan keluarga besar pada hari pernikahannya dengan kakakku, Arman. "Kamu hanya beban di keluarga ini," ucapnya dingin saat itu, diiringi tawa kecil yang membuatku merasa lebih kecil dari debu. Sejak hari itu, kehidupanku berubah. Setiap langkahku di rumah ini seperti berada di atas bara. Vina selalu menemukan cara untuk membuatku merasa tidak berharga. Apakah itu komentar pedas tentang pekerjaanku yang hanya sebagai karyawan biasa, atau sindiran tentang usiaku yang belum menikah? "Rania, kamu yakin tidak salah pilih baju? Aku kira ini pesta, bukan acara lelang barang bekas," katanya suatu malam ketika aku menghadiri acara keluarga dengan gaun sederhana yang kubeli dengan gajiku sendiri. Aku ingin melawan. Tapi setiap kali aku mencoba, dia selalu punya senjata. Seperti ular berbisa, dia menyerang di saat aku lengah. Kakakku, Arman, terlalu terpesona oleh pesona Vina untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ibuku, wanita yang lembut, hanya bisa menasihatiku untuk bersabar. "Dia istri kakakmu. Nah, kita harus menerima kekurangannya," katanya suatu kali. Tapi bagaimana aku bisa menerima seseorang yang terus-menerus menghancurkan harga diriku? Amarahku mendidih setiap kali melihat senyum angkuhnya. Setiap sindiran, setiap penghinaan, adalah percikan api yang semakin menyulut kebencianku. Hingga akhirnya, aku memutuskan sesuatu yang gila. Aku akan menghentikan semua ini. Aku akan menghapus Vina dari hidupku, dari hidup kami semua. Bagaimana menurut Anda sejauh ini? Apakah ada bagian yang ingin diperluas atau perubahan dalam karakter dan plot? Saya siap melanjutkan sesuai permintaan. Aku tidak langsung memulai rencanaku. Semuanya harus dipersiapkan dengan matang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan sembarangan. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, mempelajari rutinitasnya, kelemahannya, apa yang dia suka dan tidak suka. Vina adalah wanita yang selalu menjaga penampilannya. Dia obsesif terhadap segala hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kecantikan. Minuman herbal, vitamin, bahkan jus hijau yang selalu dia minum setiap pagi. Aku tahu dari sanalah aku akan memulai. Pagi itu, aku berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan. Vina turun dengan gaun tidur satin yang mahal. Wajahnya tanpa celah, meski jelas dia baru bangun tidur. "Kopi," katanya singkat, tanpa menoleh sedikit pun padaku. Aku hanya tersenyum kecil sambil menyodorkan cangkir yang sudah kusiapkan. Di dalamnya, kopi hitam seperti biasa. Tapi aku sudah mulai bermain-main. Aku menambahkan sedikit ekstrak tumbuhan pahit yang kutemukan di internet. Tidak berbahaya, hanya membuat perut sedikit tidak nyaman. Dia menyeruputnya sambil memeriksa layar ponsel. 10 menit kemudian, aku melihat wajahnya berubah. Dia memegangi perutnya, matanya menyipit seolah menahan sesuatu. "Kopi ini basi, Rania. Apa kamu tidak tahu cara menyimpan kopi dengan benar?" Suaranya sinis, tapi lemah. "Aku minta maaf, Kak Vina. Aku akan ganti dengan yang baru.
Jawabku dengan nada polos. Dia tidak menjawab, hanya meletakkan cangkir itu dengan kasar sebelum pergi ke kamarnya. Aku tersenyum tipis, tapi itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menambahkan hal-hal kecil ke dalam makanan dan minumannya. Tidak ada yang mencurigakan, hanya membuatnya sedikit terganggu. Kadang dia merasa mual, kadang pusing. Dia mulai terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Aku selalu ada di dekatnya, berpura-pura peduli, menawarkan bantuan. Mungkin Kak Vina butuh istirahat lebih banyak, kataku dengan nada khawatir palsu. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Arman, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal kecil, mulai memperhatikan. Kamu baik-baik saja, Vin? Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini, katanya suatu malam. Semua ini karena rumah ini, Arman, jawab Vina dengan nada tajam. Aku tidak pernah nyaman di sini. Semua terasa salah. Aku berdiri di sudut ruangan, mendengar setiap kata. Hatinya mulai retak. Dia bahkan menyalahkan rumah ini, seolah tempat inilah penyebab semua masalahnya. Namun, aku tahu itu belum cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, lebih meyakinkan, agar Vina benar-benar percaya bahwa kehadirannya tidak lagi diterima di rumah ini. Hari berikutnya, aku mendengar suara Vina berteriak dari kamarnya. Aku buru-buru menuju sumber suara, berpura-pura panik. Saat aku tiba, dia sedang berdiri di depan cermin dengan wajah pucat. Di tangannya, segumpal rambut rontok yang baru saja dia tarik dari sisir. Lihat ini, Rania. Apa yang terjadi dengan rambutku? Suaranya gemetar, antara marah dan ketakutan. Aku mendekat, menatap rambut di tangannya dengan mata membulat, seolah aku ikut terkejut. Astaga, Kak Vina, mungkin karena stres? Atau produk yang kakak pakai? Aku tahu, ini hasil dari cairan kecil yang kucampurkan ke sampo favoritnya. Tidak akan menyebabkan kebotakan total, tapi cukup untuk membuatnya merasa ada yang salah. Dia tidak menjawab, hanya membuang sisir itu dengan kasar ke meja rias. Setelah itu, dia lebih sering mengurung diri di kamar. Aku tahu ini tanda bahwa dia mulai merasa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Tapi aku tidak berhenti di sana. Malam itu, aku menyelinap ke dapur, memastikan semua orang sudah tidur. Aku membuka botol jus hijau yang selalu dia minum setiap pagi. Dengan hati-hati, aku meneteskan cairan dari botol kecil yang baru saja kubeli secara online. Isinya tidak berbahaya, hanya akan membuatnya merasa lebih lelah dan tidak bertenaga. Aku memastikan dosisnya pas, tidak terlalu mencolok. Keesokan paginya, dia turun dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, meskipun dia mencoba menutupinya dengan riasan tebal. Kamu kenapa lagi, Vin? Tanya Arman, yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Aku tidak tahu, Arman. Aku merasa tubuhku semakin lemah. Aku selalu lelah, meskipun sudah tidur cukup. Jawabnya, mencoba terdengar tegar, tapi jelas suaranya bergetar. Arman memandangku, seolah meminta pendapat. Aku hanya mengangkat bahu kecil, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mungkin Kak Vina harus periksa ke dokter, saranku dengan nada lembut. Dia menatapku tajam, seperti mencoba mencari tahu apakah aku menyindirnya. Aku balas menatapnya dengan senyum penuh kepolosan. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Vina semakin sering mengeluh. Kadang tentang rasa pusing yang tak kunjung hilang, kadang tentang kulitnya yang mulai kusam. Dia bahkan mulai kehilangan nafsu makannya, sesuatu yang jarang terjadi mengingat obsesinya terhadap pola makan sehat. Arman mulai terlihat frustrasi. Dia bukan tipe pria yang sabar menghadapi keluhan terus-menerus. Aku bisa melihatnya mulai menghindari Vina, memilih menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerja atau keluar rumah. Ini membuat Vina semakin tertekan. Suatu malam,
Aku sengaja mengatur agar dia mendengar percakapan singkatku dengan ibu di ruang makan. Aku berbicara pelan, tapi cukup keras untuk sampai ke telinganya. Ibu, aku kasihan dengan Kak Arman. Sepertinya dia tidak bahagia akhir-akhir ini. Kak Vina terlalu banyak menuntut, kataku dengan nada prihatin. Ibu juga merasakan hal yang sama, Rania. Tapi kita harus sabar. Dia istri kakakmu, jawab ibu, mencoba menenangkan. Aku tahu Vina mendengar semuanya. Aku bisa merasakan tatapan panasnya dari balik pintu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi malam itu, aku melihatnya menangis diam-diam di kamar. Aku merasa puas, tapi ini belum selesai. Aku harus memastikan dia benar-benar percaya bahwa kehadirannya di rumah ini hanya membawa kesulitan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin tegang. Vina, yang biasanya penuh percaya diri, mulai terlihat lebih sensitif. Setiap komentar kecil seolah menjadi pukulan besar baginya. Di meja makan, dia tidak lagi banyak bicara, hanya duduk dengan wajah kosong sambil memainkan makanan di piringnya. Suatu sore, ketika aku sedang membaca di ruang tamu, aku mendengar suara ribut dari arah dapur. Aku segera berlari, berpura-pura panik. Vina berdiri di dekat meja, memegangi tangannya yang basah oleh jus yang tumpah. Wajahnya merah, dan matanya penuh amarah. "Kenapa ini selalu terjadi padaku?" teriaknya, membanting gelas ke tempat sampah. "Semua yang kusentuh hancur. Apa aku dikutuk?" Aku mendekat, mengambil kain lap untuk membersihkan meja. "Kak Vina, santai saja. Ini cuma kecelakaan. Semua orang bisa ceroboh." Suaraku terdengar menenangkan, tapi di dalam hati, aku menikmati setiap detiknya. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kebencian dan kecurigaan. Tapi aku tetap tenang. Tidak ada bukti apapun yang bisa menghubungkanku dengan semua yang terjadi padanya. Malam itu, aku mendengar suara mereka bertengkar dari kamar. Suara Arman terdengar keras, sesuatu yang jarang terjadi. Aku capek. "Vina, kenapa kamu selalu membuat semuanya jadi drama?" "Drama?" balas Vina, suaranya meninggi. "Kamu pikir aku ingin seperti ini?" Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah, Arman. Tapi kamu tidak peduli. Aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan semuanya sambil tersenyum tipis. Retakan di hubungan mereka semakin lebar, dan aku tahu, waktu untuk langkah terakhirku sudah dekat. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku pergi ke dapur dan mempersiapkan sarapan untuk semua orang. Sesuatu yang jarang kulakukan. Ketika Vina turun, dia menatapku dengan tatapan curiga, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku menyodorkan segelas jus hijau padanya. "Ini, Kak. Aku buatkan jus favorit kakak. Aku tambahkan sedikit lemon supaya rasanya lebih segar." Dia mengambil gelas itu dengan ragu. "Kenapa tiba-tiba kamu jadi baik sekali, Rania?" tanyanya. Suaranya penuh kecurigaan. Aku tertawa kecil. "Aku hanya ingin membantu. Kakak kelihatan lelah akhir-akhir ini." Dia meminum jus itu, meskipun matanya tetap menatapku tajam. Aku tahu, efeknya tidak akan langsung terlihat. Tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Kali ini, aku mencampurkan dosis yang cukup kuat untuk membuatnya benar-benar merasa pusing dan lemah sepanjang hari. Siang harinya, Vina pingsan di ruang tamu. Semua orang panik. Arman segera memanggil ambulans, dan aku ikut berpura-pura panik. Di dalam hati, aku merasa puas. Aku tahu ini akan menjadi awal dari akhirnya. Saat mereka membawanya ke rumah sakit, aku berdiri di pintu, melihat mobil ambulans yang menjauh. Hujan mulai turun, membasahi halaman rumah. Aku tahu, setelah ini, Vina tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Kepulangan Vina dari rumah sakit menjadi awal dari babak baru di rumah ini.
Diagnosa dokter hanya menyebutkan kelelahan dan stres sebagai penyebab dia pingsan. Tapi itu sudah cukup untuk membuatnya semakin tertekan. Dia mulai mempertanyakan semuanya, bahkan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, aku melihat perubahan nyata pada Vina. Dia semakin jarang keluar dari kamarnya. Penampilannya yang selalu sempurna kini mulai berantakan. Rambutnya sering tergerai tanpa riasan, matanya sembab, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Kadang, dia duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. "Kenapa kamu tidak makan, Vin?" tanya Arman suatu malam saat kami semua berkumpul di meja makan. Dia mencoba terdengar peduli, tapi aku tahu, kesabarannya mulai habis. "Aku tidak lapar," jawabnya singkat. Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Aku menyuapkan sesendok nasi ke mulut, berpura-pura prihatin. Mungkin Kak Vina butuh waktu untuk istirahat. Semua orang punya batas. "Kak." Vina menoleh, menatapku dengan tatapan penuh arti. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menggelengkan kepala. Aku tahu dia mulai mencurigai sesuatu. Itu adalah bagian dari rencanaku. Membuatnya merasa terisolasi, bahkan di antara keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Aku menemukan botol kecil berisi serbuk herbal yang sering digunakan untuk menimbulkan efek mual dan kelelahan ringan. Tidak berbahaya, tapi cukup untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman. Aku mencampurkan sedikit serbuk itu ke dalam teh yang kutawarkan padanya suatu pagi. "Kak Vina, aku buatkan teh hangat. Ini bagus untuk mengurangi stres," kataku sambil menyodorkan cangkir padanya. Dia menerima teh itu dengan ragu, tapi tetap meminumnya. Aku duduk di depannya, mengamatinya diam-diam. Beberapa menit kemudian, dia mulai memegangi perutnya. "Rania, ada apa dengan teh ini? Rasanya aneh," katanya, menatapku dengan tatapan curiga. Aku mengerutkan dahi, berpura-pura bingung. "Aneh? Aku cuma menambahkan sedikit madu. Mungkin Kak Vina memang lagi tidak enak badan." Dia tidak menjawab, hanya berdiri, meletakkan cangkir itu dengan kasar, lalu kembali ke kamarnya. Aku tahu efeknya akan bertahan cukup lama untuk membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Malam itu, aku mendengar langkahnya menuju ruang kerja Arman. Aku mengikuti dari kejauhan, menyelinap diam-diam. Aku mendengar suara mereka bercakap-cakap. "Arman, aku merasa seperti ada yang tidak beres. Semua ini terlalu aneh. Aku merasa tubuhku melemah, dan aku tidak tahu kenapa," katanya dengan suara yang hampir putus asa. "Vina, aku sudah bilang, kamu hanya butuh istirahat. Kamu terlalu banyak berpikir," jawab Arman. Nada suaranya terdengar kesal, seperti orang yang sudah kehilangan kesabaran. "Tapi ini lebih dari itu, Arman. Aku merasa seperti ada yang berusaha mencelakaiku." Suara Vina mulai bergetar. Aku tersenyum kecil di balik pintu. Ucapan Vina terdengar seperti omong kosong di telinga Arman. Dia tidak akan percaya. Apalagi dengan sikap Vina yang semakin tidak stabil belakangan ini. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. "Vina, kalau kamu merasa ada yang salah, pergi saja ke dokter lagi," balas Arman, kali ini dengan nada lebih tegas. Hening. Aku membayangkan wajah Vina yang pasti penuh dengan rasa frustrasi. Dia sedang terperangkap, tidak tahu harus berbuat apa. Dan itu adalah bagian terbaik dari rencanaku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Vina meminta Arman untuk mengizinkannya tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dia mengatakan ingin istirahat dan menjauh dari semua tekanan di rumah ini. Arman, meskipun ragu, akhirnya setuju. "Kamu yakin mau pergi, Vin? Ini kan rumahmu juga?" tanya Arman sebelum mengantar Vina pergi. Dia hanya mengangguk pelan. "Aku butuh waktu, Arman. Aku tidak bisa terus seperti ini."
Saat aku melihat Vina melangkah keluar rumah dengan koper kecil di tangannya, aku merasa lega. Rumah ini akhirnya terbebas darinya. Tapi aku tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Aku harus memastikan dia tidak akan pernah kembali. Seminggu setelah Vina pergi, suasana rumah terasa lebih tenang. Tidak ada suara sindiran atau tatapan tajam yang biasa datang darinya. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Konflik baru mulai muncul, seperti api kecil yang perlahan membesar. Semua dimulai dari Arman. Dia berubah. Biasanya, kakakku adalah pria yang tenang dan jarang mengeluh. Tapi sejak kepergian Vina, dia lebih sering marah-marah tanpa alasan. Pekerjaannya di kantor terlihat semakin menyita waktu. Dan saat dia pulang, dia membawa energi negatif ke rumah. "Rania, kamu kenapa masak ayam terlalu asin?" tanya Arman suatu malam, dengan nada lebih tajam dari biasanya. Aku memandangnya dengan bingung. "Maaf, Kak. Mungkin aku terlalu banyak menambahkan garam. Aku tidak sengaja." Dia tidak menanggapi, hanya menghela napas panjang dan meninggalkan meja makan. Tapi aku tahu, itu bukan hanya soal makanan. Dia merasa kehilangan kontrol, dan itu mulai menggerogotinya. Lalu, ada ibu. Biasanya beliau adalah perekat di keluarga ini, selalu sabar dan penuh kasih sayang. Tapi kini, beliau terlihat lebih pendiam. Kadang aku melihatnya duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. "Ada apa, Bu?" "Ibu kelihatan lelah belakangan ini," tanyaku suatu sore saat kami duduk bersama di dapur. "Ibu cuma khawatir, Nak," jawabnya dengan suara pelan. "Tentang Vina, tentang Arman, tentang rumah ini. Rasanya ada yang berubah." Aku mencoba menenangkan beliau, tapi dalam hati, aku tahu kekhawatiran itu adalah hasil dari rencanaku sendiri. Hubungan di rumah ini perlahan-lahan retak, dan aku hanya perlu menunggu sampai semuanya runtuh. Namun, di tengah semua itu, masalah baru muncul. Vina, meskipun sudah pergi, tidak sepenuhnya menyerah. Dia mulai menghubungi Arman lebih sering. Aku sering melihat kakakku berbicara di telepon dengan nada frustrasi. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka. "Aku merasa lebih baik di sini, Arman, tapi aku tidak yakin bisa kembali ke rumah itu," kata Vina. Suaranya terdengar berat, seperti menahan emosi. "Kamu bicara apa, Vin? Rumah itu rumah kita. Kamu harus kembali," jawab Arman dengan nada memerintah. "Tapi aku merasa ada yang aneh di sana. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang salah." Arman menghela napas panjang. "Kamu selalu membuat segalanya jadi rumit. Kalau kamu tidak mau kembali, apa yang kamu mau, Vina?" Hening. Aku tidak bisa mendengar jawaban Vina, tapi aku tahu, pembicaraan itu tidak berjalan baik. Masalah lain datang dari arah yang tidak kuduga. Sepupu kami, Tika, yang datang menginap selama beberapa hari. Tika adalah gadis ceria yang selalu membawa energi positif kemanapun dia pergi. Tapi kali ini, kehadirannya justru membawa keributan. "Rania, aku dengar Kak Vina pergi karena merasa tidak nyaman di rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya padaku saat kami sedang berbicara di kamar. Aku mencoba terdengar santai. Kak Vina memang butuh waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin dia merasa lelah dengan semua yang terjadi. Tika menatapku dengan tatapan curiga. Tapi aku merasa ada yang aneh. Kak Vina biasanya kuat. Dia tidak pernah menyerah begitu saja. Apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Aku tersenyum kecil. "Kamu terlalu banyak berimajinasi, Tika. Tidak ada apa-apa." Tapi aku tahu Tika tidak akan berhenti sampai di situ. Dia selalu ingin tahu, dan itu bisa menjadi masalah bagiku. Puncak dari semua ini terjadi ketika ibu jatuh sakit. Beliau mulai sering mengeluh pusing dan kehilangan nafsu makan. Dokter mengatakan itu hanya karena stres, tapi aku tahu,
kehadiran konflik di rumah ini turut memperburuk kondisi beliau. Arman menjadi semakin tertekan. Dia mulai menyalahkanku secara tidak langsung. Rania, kamu seharusnya bisa membantu lebih banyak. Jangan hanya dia melihat semua ini berantakan, katanya suatu malam. Aku hanya mengangguk, berpura-pura merasa bersalah. Tapi dalam hati, aku tahu, ini adalah konsekuensi dari rencanaku. Aku telah mengguncang fondasi rumah ini, dan sekarang semuanya mulai goyah. Namun, ada satu hal yang tidak kuduga. Vina menghubungi ibu secara langsung. Aku mengetahuinya saat tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka di telepon. Ibu, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Rania, kata Vina. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia mulai mencurigai peranku dalam semua ini? Ibu meletakkan telepon dengan wajah yang sulit kubaca. Aku mengamati dari balik pintu, mencoba menilai apakah percakapan itu akan menjadi ancaman. Dia menghela napas panjang dan berdiri perlahan, kemudian berjalan menuju kamar. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tetapi sorot matanya terlihat seperti sedang mencerna sesuatu yang besar. Malam itu, suasana rumah menjadi lebih tegang dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu bersama Arman, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia sibuk menatap layar ponselnya, tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan kekesalan. Ada apa, Kak? Tanyaku, pura-pura peduli. Dia mendesah berat. Vina. Dia terus membicarakan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Sekarang dia bilang merasa ada yang salah dengan rumah ini. Bahkan, dia mencoba memengaruhi ibu. Aku menahan senyum, menyembunyikan rasa puas yang membuncah di dadaku. Kak Vina mungkin hanya masih tertekan. Kadang orang yang sedang stres terlalu sensitif terhadap hal-hal kecil. Arman hanya mengangguk tanpa berkata-kata, lalu berdiri dan meninggalkanku sendirian. Aku menatap punggungnya yang menjauh, memikirkan langkah selanjutnya. Pagi berikutnya, ketegangan itu semakin menjadi. Ibu memutuskan untuk memanggil Vina kembali ke rumah. Arman, ibu ingin Vina kembali. Rumah ini bukan rumah tanpa dia, kata ibu tegas saat sarapan. Arman terlihat kesal, tetapi tidak menolak. Kalau itu yang ibu mau, biar aku jemput dia nanti sore. Kata-kata itu membuat tubuhku menegang. Vina kembali? Ini bukan bagian dari rencanaku. Dia tidak boleh kembali, terutama sekarang, ketika situasi sudah mulai terkendali. Aku harus berpikir cepat. Sepanjang hari, aku mencari cara untuk menggagalkan rencana itu. Ketika Arman pergi untuk menjemput Vina, aku melihat ini sebagai kesempatan. Aku masuk ke kamar ibu dengan membawa secangkir teh, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ibu, apa ibu yakin memanggil Kak Vina kembali? Dia terlihat sangat tidak bahagia di sini, kataku dengan nada prihatin. Ibu menatapku, matanya tajam. Rania, Vina adalah bagian dari keluarga ini. Kita tidak bisa membiarkannya merasa terbuang. Aku menunduk, berpura-pura mengalah. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus membuat Vina tidak ingin kembali ke rumah ini, dengan cara apapun. Ketika Vina tiba malam itu, dia masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tampak pucat, tetapi ada sorot tekad di matanya. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak akan semudah itu terintimidasi lagi. Kamu terlihat lebih baik, Kak, ucapku dengan senyum palsu. Dia tidak menjawab. Matanya menyapu ruangan, menatapku dengan dingin sebelum melangkah masuk ke kamarnya. Aku tahu dia kembali dengan niat untuk mencari tahu sesuatu. Malam itu, aku mendengar suara berisik dari kamarnya. Vina sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar mendesak. Aku mencoba mendekat untuk mendengar lebih jelas. Aku yakin ada yang tidak beres. Tika, kamu benar. Rania terlalu sering terlibat di setiap kejadian aneh yang terjadi di sini. Aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Tika. Jadi sepupu kami yang menyebalkan itu bekerja sama dengannya. Aku merasa darahku mendidih. Tapi aku harus tetap tenang. Kalau Vina berusaha menyerangku, aku harus selangkah lebih maju darinya. Keesokan harinya, aku mulai mengatur ulang rencana. Aku memastikan Vina akan semakin merasa tertekan di rumah ini. Aku menukar tempat beberapa barangnya di kamar, membuatnya merasa kehilangan atau salah ingat. Ketika dia menuduhku, aku hanya tertawa kecil. Kak Vina, mungkin kakak terlalu banyak berpikir. Semua orang bisa lupa di mana mereka menaruh barang. Dia tidak menjawab, hanya menatapku tajam. Aku tahu, kecurigaannya terhadapku semakin kuat. Tetapi itu hanya akan membuatnya terlihat semakin tidak stabil di mata yang lain. Konflik itu perlahan mulai membakar semua orang. Arman mulai kehilangan kesabarannya lagi. Ibu semakin sering sakit, dan Tika, yang tetap tinggal beberapa hari lagi, mulai memancing percakapan-percakapan yang tidak nyaman. Kak Rania, kenapa aku merasa rumah ini seperti penuh rahasia? Tanya Tika di suatu malam. Aku hanya tertawa kecil. Tika, jangan berpikir yang aneh-aneh. Rumah ini biasa saja. Tetapi tatapan matanya memberitahuku bahwa dia tidak sepenuhnya percaya. Aku harus segera menutup semua celah sebelum keadaan benar-benar tidak terkendali. Malam itu, hujan turun deras. Seperti langit ikut berbagi beban berat yang menggantung di rumah ini. Aku duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca buku, tetapi telingaku tajam menangkap suara-suara dari kamar Vina. Dia berbicara dengan Arman, nadanya penuh amarah yang terpendam terlalu lama. Arman, kamu benar-benar tidak melihat apa yang terjadi? Semua ini tidak masuk akal. Ada sesuatu yang salah di rumah ini, dan aku yakin Rania terlibat. Suara Vina hampir memecah keheningan malam. Aku mendengar suara langkah kaki keras milik Arman. Kamu mau bilang apa, Vina? Bahwa adikku, Rania, sengaja membuat hidupmu berantakan? Itu tuduhan gila. Vina tertawa sinis, tetapi di balik tawanya, ada rasa putus asa yang nyata. Kamu tidak mengerti, Arman. Lihat apa yang terjadi padaku sejak aku datang ke rumah ini. Segala hal aneh, kelelahan yang tiba-tiba, sakit yang tidak jelas alasannya. Apa kamu tidak pernah curiga? Cukup, Vina. Aku lelah dengan semua ini. Suara Arman menggema, penuh kemarahan yang biasanya dia tahan. Kamu terus-menerus menyalahkan orang lain untuk masalahmu sendiri. Mungkin kamu perlu bicara dengan psikolog. Aku mendengar suara pintu dibanting. Vina keluar dari kamar dengan wajah yang kusut. Dia melihatku duduk di ruang tamu. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Kamu, katanya, suaranya bergetar. Aku tahu ini semua perbuatanmu, Rania. Aku meletakkan buku dengan pelan, mengangkat alis pura-pura bingung. Kak Vina, apa maksudmu? Aku hanya mencoba membantu. Bantu? Kamu menghancurkan hidupku. Kamu meracuni segalanya. Fisikku, pikiranku, bahkan hubunganku dengan Arman. Dia mendekat, matanya berkaca-kaca. Tapi aku akan buktikan. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Aku berdiri, mencoba tetap tenang meskipun napasku mulai terasa berat. Kak Vina, aku rasa kakak perlu istirahat. Kakak terlalu lelah. Jangan berpura-pura polos di depan semua orang. Rania, teriaknya. Suaranya membuat ibu muncul dari kamarnya, terlihat kaget dan bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya ibu dengan nada lelah. Vina menunjukku, matanya penuh amarah. Ibu, kamu harus sadar. Rania bukan orang yang kamu pikirkan. Dia manipulatif, penuh dendam, dan dia yang membuat semua ini terjadi. Ibu terlihat bingung. Dia menoleh padaku, mencari penjelasan. Aku hanya menggeleng pelan, membiarkan air mata mengalir di pipiku. Kak Vina, kenapa kakak menuduhku seperti ini?
Tanyaku dengan suara serak, memanfaatkan setiap emosi yang bisa kutampilkan. Jangan berakting, Rania. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Vina meraung. Nadanya semakin histeris. Arman muncul. Wajahnya memerah karena amarah. Cukup, Vina. Kalau kamu mau menghancurkan dirimu sendiri, jangan seret orang lain ke dalamnya. Arman, kamu. Vina mencoba bicara, tetapi Arman memotongnya dengan gerakan tangan yang kasar. Aku sudah cukup mendengar. Kalau kamu terus seperti ini. Beberapa hari setelah Vina pergi lagi, suasana di rumah semakin suram. Arman tenggelam dalam kesibukannya di kantor, menghindari pembicaraan apapun tentang Vina. Ibu, yang biasanya menjadi peredam ketegangan, semakin sering sakit-sakitan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang penuh kehampaan. Aku merasa puas, tetapi juga mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Vina tidak menyerah. Aku yakin, meskipun dia pergi, dia masih berusaha mencari cara untuk mengungkap sesuatu. Telepon dari Tika yang kudengar diam-diam beberapa hari sebelumnya menjadi bukti bahwa mereka masih bersekongkol. Malam itu, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Arman. Ketika dia tertidur di sofa, aku mengambilnya dengan hati-hati dan membuka pesan-pesannya. Ada percakapan baru dengan Vina, pesan panjang yang penuh dengan kata-kata penuh luka dan keputusasaan. Namun, ada satu kalimat yang membuatku terdiam. Kamu harus tahu, Arman, aku punya bukti. Bukti bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Jantungku berdegup kencang. Bukti? Bukti apa? Apakah dia sudah mengetahui rahasia yang kubangun dengan susah payah? Aku meletakkan kembali ponsel itu, memastikan posisinya sama seperti sebelumnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk. Keesokan harinya, Arman mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Vina akan datang lagi ke sini. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia bicarakan dengan kita semua. Katanya saat sarapan. Aku hampir menjatuhkan gelas yang kupegang. Kapan dia akan datang? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Nanti malam. Aku juga tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku pikir kita semua perlu mendengarkannya. Aku merasakan kegelisahan menjalar di tubuhku. Malam ini bisa menjadi akhir dari segalanya, atau awal dari sesuatu yang lebih buruk. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang akan mengancam posisiku. Malam itu tiba, dan Vina datang dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Ada sesuatu yang berubah darinya, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Dia duduk di ruang tamu bersama kami, membawa sebuah amplop coklat besar di tangannya. Aku tidak akan bertele-tele, katanya, memulai dengan nada tegas. Aku tahu selama ini aku terlihat seperti orang yang tidak stabil. Tapi malam ini, aku akan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu menatapnya dengan bingung, sementara Arman terlihat cemas. Aku, di sisi lain, mencoba menjaga wajahku tetap netral meskipun jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu, Vina? Tanya ibu akhirnya. Vina membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa foto serta dokumen. Dia meletakkannya di meja, di depan kami semua. Ini bukti bahwa Rania telah berbohong. Dia memanipulasi kalian semua untuk membuatku terlihat seperti orang jahat. Aku tertegun, tetapi dengan cepat menyembunyikan rasa panikku. Kak Vina, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Jangan berpura-pura lagi, Rania, serunya. Aku menyewa seorang penyelidik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan inilah yang kutemukan. Dia menunjukkan foto-foto yang memperlihatkan diriku masuk ke kamarnya saat dia tidak ada, memindahkan barang-barangnya. Ada juga catatan dari dokter yang membuktikan bahwa gejala-gejala aneh yang dia alami kemungkinan besar disebabkan oleh sesuatu yang sengaja diberikan padanya. Racun lambat, katanya dengan suara bergetar, tetapi penuh amarah.
Kamu mencampurkannya ke makanan dan minumanku. Aku hampir mati karena ulahmu, Rania. Aku berdiri dengan cepat. Wajahku memerah karena marah sekaligus takut. Itu tidak benar, Kak Vina. Kamu sengaja memfitnahku karena kamu tidak bisa menerima kenyataan. Arman memandangku dengan tatapan kosong, seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ibu hanya duduk diam. Tangannya gemetar saat memegang foto-foto itu. Arman, lihat aku, kata Vina. Suaranya melembut. Kamu tahu aku tidak akan pernah membuat cerita seperti ini tanpa alasan. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa diam melihat ini terus terjadi. Arman menatapku, lalu Vina. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Rania, katanya pelan. Kamu tidak benar-benar melakukan ini, kan? Aku membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Semua mata tertuju padaku, dan aku tahu, tidak peduli apapun yang kukatakan, mereka tidak akan mempercayainya sepenuhnya lagi. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Suasana di ruang tamu semakin mencekam. Aku melihat Arman yang berdiri dengan wajah kosong, matanya yang tadinya penuh rasa kasih sayang kini dipenuhi kebingungan dan kekecewaan. Vina, yang terlihat begitu yakin dengan bukti-bukti yang dia bawa, tidak mengalihkan pandangannya dariku. Ibu, yang sebelumnya hanya terdiam, akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Rania, apakah ini benar? Apakah kamu benar-benar melakukan itu? Aku merasa dunia di sekitarku berputar begitu cepat. Rasa takut, marah, dan putus asa mengaduk-aduk perasaanku. Aku ingin berteriak, membela diri, tapi kata-kata seolah hilang begitu saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa semuanya akan terbongkar seperti ini. Tidak, Ibu. Itu tidak seperti yang Kak Vina katakan. Jawabku, suaraku serak. Dia hanya berusaha untuk membuatku terlihat buruk. Dia ingin semuanya kembali seperti dulu. Vina tertawa sinis. Kamu masih saja berbohong, Rania. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan semua orang di rumah ini. Aku akan mengungkap semuanya, sampai orang lain tahu siapa kamu sebenarnya. Aku merasa seperti ada benda berat yang mengganjal di tenggorokan. Arman yang semula tampak ragu, kini menatapku dengan tatapan yang lebih keras. Aku tidak bisa percaya ini, Rania. Kalau memang begitu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku terdiam. Semua yang aku lakukan, semua yang kutuangkan ke dalam rencanaku, kini terancam hancur dalam satu malam. Segala kepura-puraanku selama ini seolah runtuh begitu saja di hadapan mereka. Arman, aku hanya ingin agar semuanya kembali seperti dulu, kataku, mencoba mencari alasan. Aku tidak bisa melihat rumah ini hancur hanya karena satu orang. Vina menatapku dengan jijik. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku lebih baik darimu, bukan? Itu sebabnya kamu lakukan semua ini. Aku melihat Vina, yang kini tampak begitu percaya diri, seolah dia sudah menang. Mata Arman yang penuh dengan kebingungan sekarang terfokus padaku, dan ibu, yang semula diam, akhirnya berkata dengan suara rendah. Rania, aku ingin kamu jujur padaku. Semua ini sudah terlalu jauh. Jika kamu memang melakukan hal yang dituduhkan Vina, kamu harus mengakuinya. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Suasana semakin mencekam. Kata-kata ibu seperti petir yang menyambar di telingaku. Aku tahu aku tidak bisa berbohong lebih lama lagi. Setiap tindakan, setiap langkah yang kuambil selama ini mulai menuntut harga yang sangat mahal. Aku menggigit bibirku. Aku harus memilih, dan aku tahu, apapun yang kuucapkan malam ini, semuanya akan berubah. Aku harus memilih apakah aku akan terus menyangkal dan membuat keadaan lebih buruk, atau mengakui semua yang telah aku lakukan dan berharap masih ada kesempatan untuk memperbaikinya.
Rania, suara Arman semakin tajam, kamu harus memberi penjelasan yang benar. Keringat dingin mengalir di dahiku. Aku tahu, waktu untuk berpura-pura sudah habis. Aku melihat foto-foto yang tersebar di atas meja, gambar-gambar yang menggambarkan diriku, berada di tempat yang salah, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Aku melihat ekspresi wajah Vina yang penuh kemenangan, dan aku merasa tubuhku seperti dihimpit oleh beban yang tak tertahankan. Baiklah, akhirnya aku berkata dengan suara terputus-putus. Aku memang melakukan itu. Tapi aku tidak bisa menahan diri lagi. Arman, aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku ingin kita semua bahagia. Vina menatapku dengan tatapan yang sulit dicerna. Ada rasa lega, tapi juga kebencian yang mendalam. Kamu masih tidak paham, kan, Rania? Semua ini bukan hanya soal kebahagiaan. Ini tentang menghormati orang lain. Kamu merusak semuanya dengan egoismu. Aku menunduk, menyesali setiap keputusan yang pernah kuambil. Tidak ada yang bisa kembali lagi. Semua sudah terlambat. Ibu menatapku dengan tatapan yang jauh lebih dalam, penuh penyesalan dan kecewa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rania, semua yang kamu lakukan sudah terlalu jauh. Aku merasa leherku tercekat. Perasaan bersalah begitu menyesakkan dadaku. Semua yang telah kutanamkan, manipulasi, kebohongan, semuanya terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Namun, meskipun aku merasa seperti terperangkap dalam kebohongan yang kubuat, ada satu hal yang harus kuakui. Aku sudah sampai di titik tanpa jalan keluar. Dan apapun yang terjadi malam ini akan menentukan bagaimana hidupku ke depan. Rania, suara Arman terdengar lebih rendah, penuh penyesalan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu setelah ini. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Arman, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan hidupmu. Vina yang selama ini diam tiba-tiba berdiri dan menghampiriku. Tidak, Rania, kamu sudah menghancurkan semuanya. Sekarang aku akan memastikan kamu tidak lagi bisa mengendalikan hidup kami. Dengan kata-kata itu, Vina meninggalkan rumah, berjalan keluar dengan langkah yang pasti. Aku hanya bisa memandangnya, merasakan ketakutan yang semakin menghimpit. Sementara itu, Arman dan ibu terdiam, tak ada yang bisa mereka katakan lagi. Aku tahu malam ini telah mengubah segalanya. Tapi aku masih merasa ada satu pertanyaan yang menggelayuti pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa hidup dengan keputusan yang telah kuambil? Setelah Vina pergi, rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Semua terasa seperti keheningan yang menyesakan. Seperti semuanya telah terjatuh ke dalam jurang tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Arman hanya duduk diam di sofa, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara ibu merapikan barang-barang di meja, mencoba menghindari percakapan yang jelas tak akan pernah mudah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa seolah-olah aku telah menutup jalan kembali, dengan pintu yang rapat terkunci di belakangku. Semuanya telah terbuka, dan kini aku harus menghadapi konsekuensinya. Semua kebohongan yang kusembunyikan, manipulasi yang kutanamkan, semuanya terungkap begitu saja, dan aku tidak bisa kembali lagi. Aku ingin mengatakan sesuatu pada Arman, menjelaskan betapa terperangkapnya aku dalam perasaan ini. Aku ingin mengatakannya, bahwa aku hanya merasa cemas, merasa takut akan kehilangan dia, dan merasa tidak berdaya di tengah rumah ini. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ketakutanku, rasa bersalahku, menahannya. Rania, suara Arman akhirnya memecah keheningan, lemah, penuh penyesalan. Kamu tahu, setelah apa yang terjadi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatapnya, hatiku mencelos mendengarnya. Arman, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur. Aku hanya merasa terjebak. Arman menggelengkan kepalanya pelan,
seolah mencari jawabannya sendiri. Rania, kamu membuatku merasa seperti aku sudah hidup dalam kebohongan ini sepanjang waktu. Apa yang kamu lakukan bukanlah hal kecil. Ini melibatkan semuanya. Aku menunduk, merasa tak mampu menjawab. Air mata menggenang di mataku, tetapi aku menahannya. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ibu mendekat dan duduk di sebelahku, wajahnya penuh kelelahan. Rania, katanya pelan, apakah kamu benar-benar memahami apa yang kamu lakukan? Aku menatap matanya, merasa seperti ada jurang yang memisahkan kami. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Ibu. Aku hanya merasa terabaikan, dan aku merasa kehilangan kendali atas hidupku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu menghela napas panjang. Wajahnya penuh dengan perasaan yang sulit kutebak. Kita semua membuat kesalahan, Rania. Tapi ada cara untuk memperbaikinya. Tapi itu membutuhkan keberanian untuk menghadapinya. Kalau kamu tidak berani menghadapi kenyataan, kamu akan terus tenggelam dalam kebohongan itu. Kata-kata ibu semakin memperdalam rasa bersalah yang menggelayuti hatiku. Aku tahu dia benar, tapi entah kenapa, aku merasa terjebak dalam jaringanku sendiri. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti semakin mengarah pada kehancuran. Beberapa hari berlalu, dan Vina belum juga kembali. Arman tetap sibuk dengan pekerjaannya, mencoba menghindari percakapan yang semakin sulit. Suasana di rumah semakin tegang, dengan kami semua yang enggan membuka percakapan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu Arman sedang berusaha untuk memproses semuanya, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia mulai menjauh. Aku merasa seperti ada dinding yang semakin tinggi di antara kami. Dia tidak lagi melihatku seperti dulu, penuh cinta dan perhatian. Sekarang, di matanya, aku hanyalah seseorang yang telah mengkhianati kepercayaannya. Aku mencoba untuk berbicara dengannya, berusaha menjelaskan segala hal yang tidak dia mengerti. Tetapi setiap kali aku mendekatinya, dia akan menghindar. Aku duduk di ruang tamu, mataku kosong menatap layar ponsel. Tanpa sengaja, aku melihat pesan dari Tika, sahabatku, yang selama ini tahu tentang semua yang terjadi. Tika, aku mengetik, aku butuh bicara. Tika membalas dengan cepat, apa yang terjadi, Rania? Kamu kelihatan kacau. Arman tahu semuanya? Aku menggigit bibir, merasakan perasaan bersalah yang semakin dalam. Ya, Arman tahu. Dan semuanya hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada balasan dari Tika. Aku menatap layar ponsel, merasa terasing dari dunia di sekitarku, rasanya seperti aku kehilangan pegangan. Seperti aku terjatuh dalam lubang yang semakin dalam, dan tidak ada yang bisa menarikku keluar. Pagi berikutnya, aku mendapati Arman sudah tidak ada di rumah. Ibu memberitahuku bahwa dia pergi ke kantor. Tetapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Arman menghindar dariku. Aku bisa merasakan itu, bahkan tanpa perlu dia katakan. Aku berjalan ke kamarnya, duduk di tempat tidur yang terasa begitu sepi. Hati ini terasa terhimpit. Apa yang seharusnya kulakukan? Aku mulai bertanya-tanya apakah aku benar-benar bisa mengubah segalanya, atau jika sudah terlalu terlambat. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan aku melihat Arman berdiri di ambang pintu. Matanya terlihat lelah, wajahnya penuh dengan keraguan. Rania, suaranya terdengar berat, aku tidak tahu apakah kita bisa kembali ke keadaan semula. Aku sudah mencoba, tapi aku merasa seperti tidak mengenalmu lagi. Aku menatapnya, merasa seluruh tubuhku lemas. Aku tahu, Arman. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk melukai kamu atau siapapun. Arman duduk di sebelahku, ada jarak yang terasa begitu jauh di antara kami. Aku tahu kamu menyesal, Rania. Tapi, kamu harus mengerti, aku merasa seperti aku sudah tertipu. Aku merasa
Aku tidak tahu lagi siapa yang harus kupercayai. Aku merasakan hatiku tercabik-cabik mendengar kata-katanya. Aku minta maaf. Aku berbisik. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan semuanya. Tapi aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Walaupun aku tahu itu tidak mudah. Arman terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Seperti ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak tahu dari mana harus memulai. Aku tidak tahu, Rania, katanya akhirnya. Aku hanya merasa bingung. Apa yang harus kita lakukan? Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan sesuatu yang bisa mengingatkan kami pada masa-masa baik yang dulu. Kita harus mulai dari awal. Kita harus belajar memaafkan, meskipun itu sulit. Aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya dalam semalam, tapi aku ingin mencoba. Dia menatapku, wajahnya penuh keraguan, tapi ada sedikit kelembutan di matanya. Aku tidak tahu apakah itu cukup, Rania. Tapi, aku bersedia memberi kesempatan lagi. Saat itu, aku tahu perjalanan panjang akan dimulai. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi setidaknya, kami akan mulai mencoba memperbaiki semua yang telah hancur. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat. Meskipun Arman mulai membuka sedikit ruang untuk berbicara, ketegangan di rumah tak pernah hilang. Kami mencoba menjalani hari-hari dengan seolah-olah semuanya masih normal. Tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Ada sesuatu yang retak, dan itu terlalu besar untuk disembunyikan di bawah permukaan. Vina tidak kembali, namun aku bisa merasakan bahwa dia masih bersembunyi di balik bayang-bayang, mengamati setiap langkah kami. Satu hal yang tak bisa kutepis bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Dan mungkin, aku masih dalam bahaya. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, aku mendengar ketukan pintu yang tiba-tiba. Aku berjalan ke depan, hati berdebar-debar, dan ketika aku membuka pintu, yang kutemui adalah Vina. Wajahnya tidak lagi cerah seperti sebelumnya, tetapi penuh dengan kebencian yang membara. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku, mencoba menahan kegugupan yang semakin terasa. Vina tersenyum sinis, matanya tajam seperti pisau. "Aku datang untuk mengingatkanmu, Rania. Kamu tidak bisa lari dari semuanya. Aku masih punya satu kartu terakhir yang bisa membuatmu jatuh." Aku merasa darahku berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" Aku mencoba terdengar tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Vina melangkah masuk tanpa izin, dan duduk di kursi ruang tamu. "Aku tahu, kamu takut. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan langsung menghancurkanmu. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Kamu pikir Arman masih bisa mempercayaimu setelah semuanya terbongkar? Kamu salah, Rania. Semua ini tidak akan berakhir begitu saja." Aku berdiri di sana, terdiam, tak tahu harus bagaimana menghadapi kata-kata tajamnya. Aku tahu, Vina sedang memainkan permainannya, dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. "Apa yang kamu inginkan, Vina?" Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha menjaga kendali. Vina tersenyum jahat, seolah puas melihat ketakutanku. "Aku ingin kamu tahu, Rania, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk lagi. Aku hanya perlu sedikit lebih banyak waktu, dan kamu akan melihat betapa berharganya kesalahanmu." Aku merasa keringat dingin mengalir di punggungku. Apa yang dia maksudkan dengan itu? Apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menghancurkan hidupku? Dan yang lebih menakutkan, dia tahu bahwa aku terjebak dalam kebohongan yang sudah terlalu dalam. "Tolong pergi, Vina," aku berkata, suaraku hampir tidak terdengar. "Apa lagi yang kamu inginkan dariku?" Vina berdiri dan mendekat, memegang bahuku dengan erat. "Aku ingin kamu tahu satu hal, Rania. Kalau kamu masih berpikir Arman akan memaafkanmu begitu saja, kamu salah besar. Aku punya sesuatu yang akan membuatnya menyesali keputusan untuk memberimu kesempatan kedua.
Aku mencoba menarik diri, tapi dia menahanku dengan kekuatan yang tak bisa kubantah. Kamu masih punya kesempatan untuk memilih, Rania, kata Vina, suaranya berbisik penuh ancaman. Bertindak sekarang, atau aku yang akan bertindak. Aku melihat ke mata Vina, ada api yang membara di sana, dan aku tahu, dia tidak main-main. Dia memiliki sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku sekali lagi. Aku merasa terpojok, tidak ada lagi ruang untuk bergerak. Apakah aku akan terus bertahan? Atau menyerah pada ancamannya? Vina akhirnya melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Pikirkan baik-baik, Rania. Jika kamu tidak bisa menemukan cara untuk menghentikan semuanya, aku akan memastikan kamu akan menyesali keputusanmu. Dengan itu, Vina keluar dari rumah, meninggalkan aku terdiam, terengah-engah. Jantungku berdebar kencang, dan kepalaku terasa semakin berat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Arman kembali malam itu dengan wajah yang terlihat lelah dan tidak bersahabat. Aku menatapnya dari dapur, dan dia menghindari pandanganku. Segera, aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak antara kami. Arman, aku mencoba berbicara dengan suara pelan, berusaha untuk meraih hatinya yang kini tampak semakin jauh. Ada yang harus kita bicarakan. Arman menghela napas, meletakkan tas kerjanya di meja. Rania, aku tidak tahu lagi apa yang harus kubicarakan. Kamu tahu, aku merasa sangat bingung. Setiap kali aku mulai mencoba untuk mempercayaimu lagi, selalu ada sesuatu yang mengingatkanku pada apa yang telah terjadi. Aku merasa hatiku terkoyak mendengar kata-katanya. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, Arman. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Namun, Arman menatapku dengan tatapan penuh keraguan. Aku tidak tahu apakah itu cukup, Rania. Aku benar-benar mencoba untuk melihat kebaikanmu lagi. Tapi setiap kali aku mendekat, kamu selalu menghalangiku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Aku tidak tahu bagaimana lagi harus membuktikan semuanya. Arman, aku berkata, suara serak. Tapi aku ingin kita berdua bisa punya kesempatan untuk memperbaikinya. Aku masih mencintaimu. Arman terdiam, dan aku bisa melihat bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Namun, saat dia membuka mulut untuk berbicara, tiba-tiba pintu rumah terbuka, dan seseorang muncul di ambang pintu. Vina. Tapi kali ini, dia membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Keadaan langsung berubah seketika. Vina memasuki ruang tamu dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Tanpa memberi kesempatan untuk kami berbicara lebih lanjut, dia mengangkat sebuah amplop besar dan meletakkannya di atas meja. Arman, suara Vina kali ini jauh lebih tegas. Ini bukti yang kamu butuhkan untuk membuka matamu. Aku merasa tubuhku seperti kaku. Apa yang dia bawa kali ini? Apakah ini akhir dari segalanya? Arman dan aku saling bertukar pandang. Ketegangan semakin terasa, dan aku tahu, kali ini, Vina tidak akan mundur begitu saja. Buka amplop itu, Arman. Vina berkata dengan senyum kemenangan. Dan kamu akan melihat siapa yang sebenarnya berbohong selama ini. Aku menatap amplop itu dengan penuh ketakutan. Apa yang ada di dalamnya? Dan yang lebih menakutkan, apakah aku akan bisa menghadapi kenyataan yang akan datang begitu semuanya terbuka? Arman mengambil amplop itu dengan tangan yang gemetar, membuka perlahan. Kami semua menunggu dengan napas tertahan, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ketika Arman menarik keluar selembar foto, wajahnya berubah pucat. Matanya terbelalak. Apa ini? Arman berbisik, dan aku tahu, saat ini, aku tidak bisa lagi lari dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Foto yang tergeletak di atas meja membuat darahku seperti beku. Aku melihatnya dengan penuh kecemasan. Sementara Arman memandangi gambar itu dengan tatapan yang semakin gelap. Wajahnya menegang,
Bibirnya sedikit bergetar, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meluas di antara kami. Foto itu adalah foto saat aku berbicara dengan pria lain beberapa minggu lalu. Seorang rekan kerja yang dulu sempat mengajak makan siang. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan, tapi Vina dengan lihainya memanipulasi momen itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini apa? Rania? Suara Arman penuh dengan kepedihan dan amarah. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu membiarkan aku berpikir kita bisa memulai lagi? Aku mencoba untuk mendekat, ingin menjelaskan, tetapi Vina sudah lebih dulu melangkah maju, matanya penuh dengan kemenangan. Kamu masih bertanya, Arman? Inilah kenyataan. Rania sudah lama bermain-main dengan perasaanmu. Kamu hanya buta terhadap semuanya. Aku merasa tubuhku lemas, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada pembelaan yang bisa kuberikan lagi. Semua kebohongan yang kusimpan seakan-akan merobek semuanya menjadi serpihan yang tak bisa disatukan lagi. Arman, tolong? Aku berbisik, meraih tangannya dengan penuh harap. Aku bisa menjelaskan semuanya. Itu hanya kebetulan. Tidak ada yang seperti yang kamu kira. Tapi Arman menarik tangannya, menjauh dariku. Matanya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Kebetulan? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak akan lagi mempercayai kata-kata kosongmu. Rania, ini sudah terlalu jauh. Aku sudah cukup sakit hati melihat semua ini. Dan yang lebih buruk, aku merasa seperti aku sudah hidup dalam kebohongan sepanjang waktu. Vina tersenyum jahat, menikmati setiap detik dari penderitaanku. Sekarang, Arman, kamu tahu siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Kamu sudah cukup memberi kesempatan, tapi dia tidak pernah berubah. Aku merasakan pedih yang begitu dalam di hatiku. Semua yang sudah aku coba lakukan, semua usaha untuk memperbaiki keadaan, kini terasa sia-sia. Aku sudah terlalu jauh terperangkap dalam kebohongan dan manipulasi. Arman sudah tidak bisa melihatku lagi dengan cara yang sama. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Arman, aku mencintaimu. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Arman menatapku dengan mata yang penuh kemarahan, lalu berbalik menjauh. Tidak ada lagi yang bisa kamu perbaiki. Rania, kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal di rumah ini. Semua yang kita bangun bersama, semua kebahagiaan yang pernah kita rasakan, semuanya kini hancur begitu saja. Vina berdiri di belakang Arman, seolah dia tahu bahwa saat ini, dia telah memenangkan pertarungannya. Kamu bisa memilih, Arman. Pergi jauh darinya dan mulai hidup baru, atau tetap terjebak dalam kebohongan yang telah dia ciptakan. Tapi aku rasa kamu tahu pilihanmu sekarang. Arman berhenti sejenak, menatap foto itu sekali lagi, dan aku bisa melihat betapa hatinya hancur. Dengan langkah yang berat, dia berbalik dan meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata pun. Pintu rumah tertutup dengan keras, dan aku merasakan dunia seakan-akan runtuh di sekitarku. Aku jatuh berlutut di lantai, terisak keras. Arman, suaraku pecah. Tetapi hanya ada keheningan yang menjawab. Dia sudah pergi, dan aku tahu, kali ini, dia tidak akan kembali. Vina berdiri di sana, masih dengan senyuman kemenangan di wajahnya. Kamu lihat, kan, Rania? Dia sudah pergi. Aku tahu kamu tidak bisa bertahan dengan semua kebohonganmu. Kamu sudah kalah. Aku menatap Vina dengan mata penuh kebencian. Kamu sudah menang, Vina. Tapi tidak ada kebahagiaan dalam kemenanganmu. Kamu telah menghancurkan semuanya, termasuk dirimu sendiri. Vina mendekat, namun aku tidak bisa lagi merasa takut padanya. Rasa sakit yang kurasakan jauh lebih dalam dari apapun yang bisa dia lakukan. Kamu akan tahu, Rania, katanya dengan penuh dendam.
bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang sudah kehilangan segalanya. Kamu yang membuatnya seperti ini. Setelah kata-kata terakhir itu, Vina berbalik dan berjalan keluar, meninggalkanku dengan kepedihan yang menghancurkan jiwa. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam, hanya menangis dalam keheningan. Semua yang pernah ada, cinta, harapan, kebahagiaan, hancur dalam sekejap. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memperbaiki apapun sekarang. Aku sudah kehilangan segalanya, kepercayaan Arman, cinta yang pernah ada, dan diriku sendiri. Aku berdiri, berjalan perlahan ke kamarku, menatap bayanganku di cermin dengan wajah yang tidak lagi ku kenal. Saat aku menatap diriku, aku tahu satu hal yang pasti, kehidupanku telah berubah selamanya. Tidak ada lagi jalan keluar dari penderitaan ini. Waktu terus berjalan dengan lambat, seolah-olah setiap detik adalah beban yang harus kutanggung. Setelah Vina pergi, Arman tidak kembali, dan aku hanya bisa menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Semua rasa sesak itu terus menghantui hatiku. Aku ingin sekali memperbaiki semuanya, tetapi aku tahu, kadang, tidak ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Hari-hari berlalu begitu sunyi. Aku kembali ke rutinitasku, meskipun hati ini kosong dan patah. Aku merasa kehilangan, seperti ada bagian dari diriku yang telah hilang begitu saja. Setiap kali aku berjalan di sekitar rumah, aku teringat pada momen-momen indah yang pernah kami bagi. Tawa Arman yang terdengar hangat, pelukannya yang memberi rasa aman. Semua itu kini menjadi kenangan yang semakin memudar. Namun, meskipun perasaan itu sangat menyakitkan, aku mulai belajar sesuatu yang penting. Aku belajar bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali. Aku belajar bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, memiliki konsekuensi. Dan, mungkin yang paling sulit untuk diterima, adalah kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan selalu ada di sisi kita, terutama ketika kita membuat kesalahan besar. Suatu pagi, aku duduk di balkon, menatap matahari terbit yang perlahan muncul di balik awan. Aku merasa udara segar menyentuh kulitku, dan aku mendalamkan napasku. Ini adalah saat yang sulit, namun aku tahu aku harus bangkit. Aku harus belajar menerima kenyataan, mengatasi rasa sakit ini, dan melangkah maju. Aku tahu, cinta yang aku miliki untuk Arman mungkin tidak cukup untuk mengembalikan segalanya. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak terjebak dalam penyesalan. Aku harus menemukan cara untuk mencintai diriku sendiri, belajar memaafkan diriku atas kesalahan yang telah aku buat, dan berjalan di jalan yang baru. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang langka dalam hatiku, kedamaian. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru. Tidak mudah, tetapi aku tahu aku harus terus berjalan. Hidup ini tidak berhenti hanya karena aku jatuh. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terus terperangkap dalam kenangan pahit. Tak lama kemudian, aku menerima pesan dari Tika, sahabatku yang selalu ada untukku di saat-saat paling gelap. Rania, pesan itu berbunyi, aku tahu kamu merasa sangat hancur sekarang, tapi kamu harus tahu satu hal, semua orang membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan belajar dari kesalahan itu. Aku di sini untukmu, dan kamu tidak sendiri. Pesan itu membawa sedikit kelegaan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa sedikit ringan. Tika benar, aku harus belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Tidak ada yang sempurna, dan hidup ini penuh dengan cobaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi semuanya. Bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Dan mungkin, justru dari sini, aku akan menemukan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Aku ingin menutup cerita ini dengan sebuah nasihat yang kutemukan di tengah perjalanan pahitku. Hidup adalah serangkaian pilihan, dan setiap pilihan membawa kita ke arah yang berbeda. Ketika kita membuat kesalahan, jangan biarkan itu menentukan siapa kita. Kita masih memiliki waktu untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari pengalaman dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik.
Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan kita, dan terkadang kita perlu kehilangan sesuatu yang kita cintai untuk menemukan diri kita yang sejati. Jadi, jika kamu sedang merasa terjatuh, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Setiap luka yang kita rasakan adalah bagian dari penyembuhan. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi masa depanmu. Bangkitlah. Dan percayalah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mulai lagi. Terima kasih sudah membaca cerita ini hingga akhir. Semoga kamu menemukan kekuatan untuk terus berjalan, tidak peduli seberapa berat langkahmu. Jangan pernah berhenti berharap, karena harapan adalah cahaya yang akan membawa kita keluar dari kegelapan. Dengan penuh harapan dan rasa syukur. Terima kasih. Anda bilang. Berikan kelanjutan pada bagian ini. Foto yang tergeletak di atas meja membuat darahku seperti beku. Aku melihatnya dengan penuh kecemasan. Sementara Arman memandangi gambar itu dengan tatapan yang semakin gelap. Wajahnya menegang, bibirnya sedikit bergetar, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meluas di antara kami. Foto itu adalah foto saat aku berbicara dengan pria lain beberapa minggu lalu. Seorang rekan kerja yang dulu sempat mengajak makan siang. Kami hanya berbicara tentang pekerjaan, tapi Vina dengan lihainya memanipulasi momen itu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini apa? Rania? Suara Arman penuh dengan kepedihan dan amarah. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu membiarkan aku berpikir kita bisa memulai lagi? Aku mencoba untuk mendekat, ingin menjelaskan, tetapi Vina sudah lebih dulu melangkah maju, matanya penuh dengan kemenangan. Kamu masih bertanya, Arman? Inilah kenyataan. Rania sudah lama bermain-main dengan perasaanmu. Kamu hanya buta terhadap semuanya. Aku merasa tubuhku lemas, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada pembelaan yang bisa kuberikan lagi. Semua kebohongan yang kusimpan seakan-akan merobek semuanya menjadi serpihan yang tak bisa disatukan lagi. Arman, tolong? Aku berbisik, meraih tangannya dengan penuh harap. Aku bisa menjelaskan semuanya. Itu hanya kebetulan. Tidak ada yang seperti yang kamu kira. Tapi Arman menarik tangannya, menjauh dariku. Matanya penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Kebetulan? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak akan lagi mempercayai kata-kata kosongmu. Rania, ini sudah terlalu jauh. Aku sudah cukup sakit hati melihat semua ini. Dan yang lebih buruk, aku merasa seperti aku sudah hidup dalam kebohongan sepanjang waktu. Vina tersenyum jahat, menikmati setiap detik dari penderitaanku. Sekarang, Arman, kamu tahu siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Kamu sudah cukup memberi kesempatan, tapi dia tidak pernah berubah. Aku merasakan pedih yang begitu dalam di hatiku. Semua yang sudah aku coba lakukan, semua usaha untuk memperbaiki keadaan, kini terasa sia-sia. Aku sudah terlalu jauh terperangkap dalam kebohongan dan manipulasi. Arman sudah tidak bisa melihatku lagi dengan cara yang sama. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Arman, aku mencintaimu. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Arman menatapku dengan mata yang penuh kemarahan, lalu berbalik menjauh. Tidak ada lagi yang bisa kamu perbaiki. Rania, kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal di rumah ini. Semua yang kita bangun bersama, semua kebahagiaan yang pernah kita rasakan, semuanya kini hancur begitu saja. Vina berdiri di belakang Arman, seolah dia tahu bahwa saat ini, dia telah memenangkan pertarungannya. Kamu bisa memilih, Arman. Pergi jauh darinya dan mulai hidup baru, atau tetap terjebak dalam kebohongan yang telah dia ciptakan. Tapi aku rasa kamu tahu pilihanmu sekarang. Arman berhenti sejenak, menatap foto itu sekali lagi, dan aku bisa melihat betapa hatinya hancur. Dengan langkah yang berat,
Dia berbalik dan meninggalkan ruang tamu tanpa sepatah kata pun. Pintu rumah tertutup dengan keras, dan aku merasakan dunia seakan-akan runtuh di sekitarku. Aku jatuh berlutut di lantai, terisak keras. "Arman?" Suaraku pecah, tetapi hanya ada keheningan yang menjawab. Dia sudah pergi, dan aku tahu, kali ini, dia tidak akan kembali. Vina berdiri di sana, masih dengan senyuman kemenangan di wajahnya. "Kamu lihat, kan, Rania? Dia sudah pergi. Aku tahu kamu tidak bisa bertahan dengan semua kebohonganmu. Kamu sudah kalah." Aku menatap Vina dengan mata penuh kebencian. "Kamu sudah menang, Vina. Tapi tidak ada kebahagiaan dalam kemenanganmu. Kamu telah menghancurkan semuanya, termasuk dirimu sendiri." Vina mendekat, namun aku tidak bisa lagi merasa takut padanya. Rasa sakit yang kurasakan jauh lebih dalam dari apapun yang bisa dia lakukan. "Kamu akan tahu, Rania," katanya dengan penuh dendam, "bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada wanita yang sudah kehilangan segalanya. Kamu yang membuatnya seperti ini." Setelah kata-kata terakhir itu, Vina berbalik dan berjalan keluar, meninggalkanku dengan kepedihan yang menghancurkan jiwa. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam, hanya menangis dalam keheningan. Semua yang pernah ada, cinta, harapan, kebahagiaan, hancur dalam sekejap. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memperbaiki apapun sekarang. Aku sudah kehilangan segalanya, kepercayaan Arman, cinta yang pernah ada, dan diriku sendiri. Aku berdiri, berjalan perlahan ke kamarku, menatap bayanganku di cermin dengan wajah yang tidak lagi ku kenal. Malam itu terasa begitu panjang. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sambil menatap jendela yang terbuka. Udara dingin menerobos masuk, tapi aku bahkan tidak peduli. Kepalaku penuh dengan pikiran tentang Arman dan semua yang telah terjadi. Rasanya seperti aku sedang tenggelam dalam lautan yang tak berujung, tanpa tahu bagaimana cara untuk keluar. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat sesuatu. Aku masih memiliki satu hal yang belum kulakukan. Satu cara untuk mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku harus melawan Vina. Aku tidak bisa membiarkan dia terus mengendalikan hidupku dan menghancurkan segalanya. Esok paginya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku membuka ponselku, mencari jejak apapun yang bisa membuktikan bahwa Vina telah memanipulasi foto itu. Dalam folder galeri, aku menemukan fotoku dengan rekan kerjaku, foto yang asli, tanpa sudut pandang manipulatif seperti yang ditunjukkan oleh Vina. Aku juga menemukan pesan-pesan lama dari Vina yang penuh dengan sindiran halus dan rencana-rencananya untuk menjatuhkanku. Dengan semua bukti itu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menghubungi Arman. Dia tidak menjawab teleponku. Jadi aku meninggalkan pesan suara yang singkat namun penuh harapan. "Arman, aku tahu kamu kecewa, tapi tolong dengarkan aku untuk terakhir kali. Aku punya bukti bahwa semua ini adalah manipulasi Vina. Tolong temui aku. Aku akan menjelaskan semuanya." Tidak ada balasan darinya. Waktu berlalu dengan lambat, tapi aku tidak menyerah. Aku mengumpulkan semua bukti ke dalam satu folder, mencetaknya, dan menyiapkan diriku untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, pintu rumahku diketuk. Aku membuka pintu dan melihat Arman berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan keraguan. "Kamu bilang punya sesuatu untuk dijelaskan," katanya dengan nada datar. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. "Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi aku mohon, lihat ini." Aku menunjukkan semua bukti yang telah kukumpulkan. Foto asli, pesan-pesan dari Vina, dan rekaman percakapan kami yang menunjukkan niatnya untuk menghancurkan hubungan kami. Arman membaca semuanya dengan cermat, wajahnya berubah dari ragu menjadi terkejut, lalu marah. "Jadi, ini semua ulah Vina?" tanyanya dengan nada berat. "Ya," jawabku dengan suara gemetar. "Aku tahu aku salah karena tidak mengatakan apa-apa sejak awal.
Tapi aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Vina. Aku hanya ingin kita bahagia, tapi dia menghancurkan semuanya. Arman terdiam cukup lama. Dia menatapku dengan mata yang sulit ditebak, lalu menarik napas panjang. Kenapa kamu tidak mengatakan ini lebih awal? Aku takut. Aku mengakui. Aku takut kamu tidak akan percaya padaku, seperti sebelumnya. Dia mengangguk pelan, lalu berdiri. Aku harus pergi. Hatiku mencelos. Apakah dia masih tidak percaya padaku? Namun, sebelum aku sempat bertanya, dia berkata, aku harus menemui Vina. Ini harus dihentikan. Arman pergi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa ada secercah harapan. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi setidaknya, kebenaran akhirnya terungkap. Beberapa jam kemudian, Arman kembali. Wajahnya terlihat tegas, dan aku tahu dia telah berbicara dengan Vina. Kamu benar, katanya. Vina mengakui semuanya. Dia melakukan ini karena dia cemburu. Karena dia merasa aku lebih memihakmu daripada dia. Tapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Air mataku mengalir. Aku tidak tahu harus berkata apa. Arman mendekat dan menggenggam tanganku. Kita punya banyak hal yang harus diperbaiki, Rania. Tapi aku ingin percaya lagi. Aku ingin kita mulai dari awal, meskipun itu tidak akan mudah. Aku menangis dalam pelukannya, merasa lega sekaligus penuh harapan. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya untukku, tapi juga untuk hubungan kami. Kami tahu perjalanan ini akan sulit, tapi setidaknya, kami akan melaluinya bersama. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan besar bagi kami berdua. Aku dan Arman berusaha membuka lembaran baru, tapi luka dari masa lalu tetap membekas. Kami memutuskan untuk menjalani terapi pasangan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kami pikirkan. Dalam sesi pertama kami, Arman mengungkapkan betapa dalamnya luka yang dia rasakan, sementara aku harus menghadapi perasaan bersalah yang terus menghantuiku. Aku tidak tahu bagaimana memulainya lagi, Rania, kata Arman dengan suara rendah di hadapan terapis. Aku mencintaimu, tapi kepercayaanku padamu sulit untuk dipulihkan. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku tahu. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan ini. Aku hanya ingin kita kembali bahagia. Terapis kami, seorang wanita tua yang bijaksana, memberikan nasihat sederhana tapi penuh makna. Penyembuhan membutuhkan waktu. Kepercayaan adalah hal yang rapuh. Tapi jika kedua belah pihak bersedia berusaha, keajaiban bisa terjadi. Setelah sesi itu, kami mulai berbicara lebih banyak. Tidak ada lagi rahasia. Aku menceritakan semua hal yang pernah aku sembunyikan, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sementara Arman berusaha untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap percakapan terasa seperti langkah kecil menuju penyembuhan. Namun, masalah dengan Vina belum selesai. Dia masih berusaha memprovokasi kami, meskipun Arman sudah menjauhinya. Suatu malam, dia mengirim pesan berisi ancaman bahwa dia akan mengungkap rahasia keluarga yang bisa merusak reputasi kami. Aku tidak tahan lagi, kata Arman setelah membaca pesan itu. Dia tidak akan berhenti sampai kita benar-benar bertindak. Aku mengangguk. Kita harus melindungi diri kita. Kita tidak bisa terus membiarkan dia mengendalikan hidup kita. Kami memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Dengan bukti manipulasi dan ancaman dari Vina, kami melaporkannya ke pihak berwenang. Proses itu tidak mudah, tapi akhirnya, Vina harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dia diberi peringatan keras oleh pihak kepolisian, dan meskipun dia masih menyimpan dendam, kekuatannya atas kami mulai memudar. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami perlahan membaik. Aku dan Arman belajar untuk saling mendukung, tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai individu yang mencoba tumbuh dari pengalaman pahit ini. Kami juga menemukan cara baru untuk menghargai satu sama lain.
Hal-hal sederhana seperti makan malam bersama tanpa gangguan, atau berjalan-jalan di taman sambil berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Suatu malam, saat kami duduk di teras rumah, Arman memegang tanganku. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku mulai melihat kita seperti dulu lagi. Kamu tahu, Rania, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya lupa bagaimana mempercayaimu. Aku menatapnya dengan mata yang penuh haru. Dan aku tidak akan pernah berhenti mencoba membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan cintamu, Arman. Dia tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui, hanya ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh rasa syukur. Meskipun perjalanan kami penuh dengan cobaan, kami berhasil melewatinya bersama. Aku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan dan memperjuangkan satu sama lain, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Dan di sanalah kami, memulai lagi dari awal, dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang lebih dalam. Tahun-tahun berlalu, dan kami membangun kembali kehidupan yang hancur. Hubungan kami menjadi lebih dewasa, lebih kokoh, meski bekas luka dari masa lalu tetap ada sebagai pengingat. Aku dan Arman memilih untuk tetap bersama, meskipun jalan yang kami tempuh penuh dengan liku-liku. Kami belajar untuk menerima bahwa cinta adalah perjalanan yang tak pernah sempurna, tapi selalu layak diperjuangkan. Salah satu momen yang paling membahagiakan terjadi saat kami memutuskan untuk memperbarui janji pernikahan kami. Di hadapan keluarga kecil dan sahabat-sahabat terdekat, Arman menatapku dengan senyum hangat yang sama seperti hari kami menikah dulu. Rania, katanya dengan suara bergetar, aku memaafkanmu, tidak hanya karena aku mencintaimu, tapi karena aku tahu bahwa kita berdua adalah manusia yang tidak sempurna. Aku ingin kita terus berjalan bersama, apapun yang terjadi di masa depan. Aku menahan air mata, kemudian membalas, dan aku berjanji, Arman, untuk selalu jujur, untuk mencintaimu sepenuh hati, dan untuk tidak pernah menyerah pada apa yang telah kita bangun bersama. Hari itu, aku merasa seperti diberi kehidupan baru. Semua rasa sakit, kesedihan, dan perjuangan kami akhirnya berbuah manis. Kami memutuskan untuk meninggalkan masa lalu sepenuhnya dan fokus pada hari-hari yang akan datang. Seiring waktu, aku dan Arman menemukan kebahagiaan di tempat-tempat kecil yang seringkali luput dari perhatian. Dalam tawa anak-anak kami, dalam malam yang dihabiskan berbicara hingga larut, dan dalam setiap langkah kecil yang membawa kami lebih dekat satu sama lain. Luka kami tidak sepenuhnya hilang, tetapi itu menjadi bagian dari kisah kami. Sebuah pengingat bahwa kami pernah jatuh dan bangkit kembali bersama. Vina akhirnya menghilang dari hidup kami. Meski aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan, aku memilih untuk memaafkannya, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Membenci hanya akan membuatku terjebak dalam masa lalu yang ingin kulupakan. Nasihat: hidup tidak pernah lepas dari cobaan, terutama dalam hubungan yang melibatkan dua hati yang berbeda. Cinta bukanlah tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menerima ketidaksempurnaan dan tumbuh bersama. Ketika kesalahan terjadi, belajar untuk memaafkan adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Tapi yang lebih penting, kita harus jujur, baik pada diri sendiri maupun pada orang yang kita cintai. Jika kamu sedang menghadapi badai dalam hidupmu, ingatlah bahwa badai tidak bertahan selamanya. Akan ada hari-hari cerah, asalkan kamu tidak menyerah. Cinta yang sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk bertahan dan memperjuangkan satu sama lain, bahkan di saat yang paling sulit. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan, betapapun beratnya, memiliki makna. Tetaplah berpegang pada cinta, harapan, dan keberanian. Karena pada akhirnya, itu adalah hal-hal yang membuat kita tetap hidup dan manusiawi. Dengan penuh kasih. Terima kasih. Hati Merah 2.